Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Erika Gita Safitri dengan nomor induk mahasiswa 66621900127 dari kelas 3E Jurnalistik, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sehubungan dengan UAS mata kuliah komunikasi antar pribadi, di sini saya akan menjelaskan teori kebutuhan pribadi atau yang disebut juga dengan teori Fairo, yaitu Fundamental Interpersonal Relation and Orientation. Diutarakan oleh William Sachs dengan postulat Sachs-nya yang berbunyi bahwa setiap manusia memiliki 3 kebutuhan antar pribadi yang disebut dengan inklusif, kontrol, dan afeksi. Asumsi dasar teori ini adalah bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan manusia lain, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Konsep antar pribadi menjelaskan tentang adanya suatu hubungan yang terjadi antara manusia. Sedangkan konsep kebutuhan menjelaskan tentang suatu keadaan atau kondisi dari individu apabila tidak dihadirkan atau ditampilkan akan menghasilkan suatu akibat yang tidak menyenangkan bagi individu. Ada 3 macam kebutuhan antar pribadi, yaitu kebutuhan untuk inklusi, kontrol, dan afeksi. Yang pertama, kebutuhan antar pribadi untuk inklusi, yaitu kebutuhan untuk mengadakan dan mempertahankan komunikasi antar pribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan interaksi dan asosiasi. Tingkah laku inklusi adalah tingkah laku yang ditujukan untuk mencapai kepuasan individu, misalnya keinginan untuk asosiasi, bergabung dengan sesama manusia, dan berkelompok. Tingkah laku inklusi yang positif memiliki ciri-ciri yaitu ada persamaan dengan orang lain, saling berhubungan dengan orang lain, ada rasa menjadi satu bagian kelompok di mana ia berada, berkelompok atau bergabung. Tingkah laku inklusi yang negatif misalnya menyendiri dan menarik diri. Yang kedua yaitu kebutuhan antar pribadi untuk kontrol. Kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi yang memuaskan dengan orang lain berhubungan dengan kontrol dan kekuasaan. Proses pengambilan keputusan menyangkut boleh atau tidaknya seseorang untuk melakukan sesuatu, perlu ada suatu kontrol dan kekuasaan. Tingkah laku kontrol yang positif yaitu mempengaruhi, mendominasi, sedangkan yang negatif yaitu memberontak, mengikut, menurut. Yang ketiga yaitu kebutuhan antar pribadi untuk afeksi. Kebutuhan untuk mengadakan serta mempertahankan komunikasi antar pribadi yang memuaskan dengan orang lain sehubungan dengan cinta dan kasih sayang. Afeksi selalu menunjukkan hubungan antara 2 orang atau 2 pihak. Tingkah laku afeksi yang positif yaitu cinta, persahabatan, saling menyukai. Sedangkan yang negatif yaitu kebencian, tidak akrab, tidak menyukai. Dari ketiga tipe kebutuhan antar pribadi dapat diambil kesimpulan bahwa kebutuhan antar pribadi untuk inklusi merupakan kebutuhan untuk individu dalam kaitannya dengan interaksinya dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan kontrol bertujuan membantu individu dalam berinteraksi dengan kelompoknya dengan memberikan sifat kontrol kepada individu. Dan kebutuhan untuk afeksi membantu individu untuk berinteraksi dengan orang perorangan anggota kelompok tadi. Berikut ini adalah contoh kasus dari teori kebutuhan antar pribadi. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.